Rasul. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak pengurus Majelis Duha yang kami muliakan, Majelis Guru yang tergabung dalam Majelis Duha, bapak-bapak ibu, jamaah Majelis Duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia Allah kita sehat dan sempat. Di salah satu nikmat yang besar juga nikmat sehat dan sempat. Walaupun sehat dan sempat tidak bisa hadir. Nah, tapi biasanya orang yang tidak sehat itu payah untuk hadir, payah untuk sempat, dia tidak sehat. Karena itu Rasulullah membimbing kita ada untuk sholawat kesehatan namanya, baik kesehatan hati, kesehatan badan dan seluruhnya. Namanya itu selalu dibawakan oleh guru kita ini, Haji Bustami ini. Salawat tip itu dokter, salawat pengobatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha. Tib jadi obat hati, wa dawa'iha, wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha. Ini salawat ini itu turun temurun, silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Salawat itu. Nah, ada juga khusus obat hati. Kalau itu obat badan, seluruh badan, dan obat-obat yang lain. Tapi ada khusus obat hati. Tip juga. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa syafil ilali wa syafil ilali. Syafil ilal itu penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. 5 fis sudur, apa-apa yang di dalam hati. Penyakit hati itu antara lain hasad, dengki, takabur, ujub, riya. Nah, ini dengan selawat itu mudah-mudahan Allah kikiskan sama sekali. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa syafil ilali lima fis sudur. Pendek dikit dari yang tadi. Seluruh selawat-selawat ini kalau kita telusuri dasarnya, apa saja selawatnya baik. Tapi Nabi ditanya oleh sahabat, dia menjawabnya simpel. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika fi shalah wa ghairi shalah. Macam mana nian kami nak selawat pada engkau dalam solat maupun di luar solat? Kata Nabi, faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan singkat. Jadi inilah yang dipakai dalam solat. Karena khusus dalam solat tidak boleh ditukar dengan yang lain. Tidak boleh masuk selawat tib dalam solat. Nah, sudah Nabi katakan. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini selawat. Nah, ada selawat nariyah. Jadi itu, namun ke semua selawat, Allah mengajak kita berselawat. Allah memanggil kita. Kalau yang lain, Allah mengajak sama-sama. Pertama, diceritakan, diberitakan bahwa Allah dan para malaikat selawat kepada Nabi. Nah, ini dibaca terus oleh khatib ini. Mau mengakhiri harus baca itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian baru diperintahkan ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, cuman yang perlu kita ingat di dalam khutbah termasuk rukunnya itu sholawat. Nah,
Tapi kadang-kadang kita hanya berita tentang selawat, belum selawatnya, maka itu kita langsung kepada selawat. Kalau kita baca berita, Innallaha Rasulullah Nabi, tidak sampai ke selawatnya, itu baru berita. Atau kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin, itu juga masih berita. Dan selawat dan salam atas Nabi Muhammad, ini masih berita. Tapi kalau kita selawat langsung ialah setelah kita hamdalah langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terutama di dalam khutbah. Nah itu jangan beritanya saja, tapi langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu jamaah majelis duha yang muliakan Allah, pada hari ini kita bercerita tentang tauhid. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah. Tidak ada alasan orang kafir nanti ketika sidang dia mengatakan kami tidak diajak, tidak ada perintah, tidak ada berita, tidak ada lagi alasan. Allah memanggil seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia. Jadi ini ayat tidak alladzina amanu. Wahai manusia. Kalau puasa ya panggil orang kafir, panggil memang ya alladzina amanu. Sembahyang Jumat orang kafir tidak disuruh. Tidak dipanggil, yang disuruh tapi tidak dipanggil. Yang panggil orang beriman. Tapi tentang menyembah Allah, dia dipanggil. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembah Tuhanmu. Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan sebelum kamu. Orang-orang yang sebelum kamu. Allazina ini umum. Orang-orang sebelum kamu. Berarti tidak an-nas disebut, tidak. Yang sebelum kita itu. Berarti yang sebelum kita ada makhluk diciptakan oleh Allah lebih awal. Jin termasuk lebih awal. Wal janna khalaqnakum min qablu min nari samum. Min qablu. Jadi kalau masuk huruf khabar, barisnya baris rafa, ini beda. Huruf rafa itu harus huruf jazam, huruf jar atau huruf khabar itu mengkhabarkan, menjarkan. Tetap harus min qabli, min ba'di. Nah, tapi banyak dalam Al-Quran itu ada min ba'du, ada min qablu. Nah, kalau jin itu min qablu, berarti ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia, itu jin diciptakan oleh Allah. Min qablu, min nari samum, dari api. Nah, inilah disebut di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Nah, walladzina bukan wan nas, bukan, tapi walladzina, dan yang sebelum kamu, orang-orang yang sebelum kamu. Siapa sebelum kita? Termasuk jin yang paling duluan dari kita, dari Adam. Min qablu. Ada lagi min ba'du. Masalah talak 3. Ini min ba'du. Kalau surat talak 3, nah, tidak boleh kita istri itu untuk menikah lagi min ba'du. Hatta tangkiha zaujan ghairu. Nah, min ba'du berarti sebelum, sesudah mereka menikah dengan yang lain. Min ba'du ini kapanpun sampai hari kiamat. Sampai kiamat hanya belum nikah dengan yang lain, tidak bisa balik lagi dengan suaminya. Nah, ini menunjukkan ada kaidah-kaidah dalam Al-Quran tentang itu, menyalahi tentang kaidah ujar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa.
Allah lagi memberikan gambaran kepada kita untuk berpikir. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Allah menjadikan bagi kamu bumi ini firash. Firash itu kayak terhampar. Jadi itu ada ulama-ulama dulu, dia tidak terima bumi itu bulat. Dan dia berdasarkan firasah. Ya, yang kita nampaknya Allah itu melihatkan pada kita kasat mata, yang kasat mata. Bukan yang pendidikan ilmu yang oleh para ahli. Telah diselidiki, ya firasah itu dari bulatan yang begitu jauh, yaitu firasah. Sama, firasah. Wasama abinaa, dan langit bagai menutupi bina. Jadi Allah sudah mengatakan begitu. Bumi. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a. Berpikir. Banyak orang-orang yang masih kurang menggunakan pemikirannya, masih pakai tangkal-tangkal hujan, pakai ini segala macam. Ya, pakai bawang, pakai ini. Allah itu yang ngatur. Wa anzala minas sama'i ma'a. Untuk apa? Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa'akhraja bihi, jadi kharaja ditambah dengan namanya 5 satu huruf, jadi akhraja. Fa'akhraja bihi, Allah mengeluarkan, bukan hujan itu yang mengeluarkan buah-buahan. Fa'akhraja bihi minas samarat bisababiyah, sababiyah. Jadi dengan sebab hujan Allah mengeluarkan bermacam-macam buah-buahan. Mimma'in wahidin, dari air yang satu, tapi buah-buahan bermacam-macam, mukhtalifan alwanuha, berbeda warnanya dan berbeda rasanya. Allah yuzuknya minas samar. Rizqan lakum, itu rezeki bagi kamu. Fala taj'alu lillahi andada. Karena itu janganlah kamu jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun. Di ujung ayat itu masih lagi kita ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu masih ragu tentang apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, kamu masih ragu. Fa'tu bisuratin min misli. Kamu buat satu surah saja sama dengan Al-Quran. Cuma jangan contoh Al-Quran, buat lain, faedah lain. Juga sama. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong-penolong kamu, panggil yang lain untuk membuatnya. In kuntum shadiqin. Setelah itu Allah mengatakan kepada kita, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini fungsi lam dan fungsi lan. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa membuat itu, lam ini sampai hari kiamat, sampai nanti pun, sampai di akhirat, saya juga mampu, betul. Lam taf'alu, sekali-kali tidak mampu kamu. Walan taf'alu, dan kamu tidak mampu itu sampai kiamat. Kalau lam itu batasnya di dunia inilah. Kalau lam, sudah ada batas. Lam yalid, walam yulad. Bukan masalah itu di dunia biar Allah tidak beranak, tapi lam yalid, sekali-kali tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Nah, dalam ayat itu juga, illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa berbuat, tidak bisa membuatnya, sampai nanti di akhirat pun kamu tidak bisa membuatnya. Walan taf'alu, dan kamu juga tidak bisa membuatnya. Itu diukurnya sampai kiamat, masih di dunianya. Wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu dengan api neraka yang kayunya nanti adalah nar,
nas wal hijar. Kayunya manusia dan batu. Manusia kafir dan batu-batu, patung-patung berhala yang disembah oleh manusia. Itu kayu untuk bakar kita. Yang dibakar kita kayunya itu. Mu'iddat lil kafirin, sudah disediakan Allah bagi orang kafir. Jadi ada paham dulu mengatakan surga dan neraka itu tidak ada, belum ada, nanti baru ada, karena dia hari untuk pembalasan. Nah, tengok di dalam Al-Quran itu tidak ada yang pakai fi'il mudhari. Iddat sudah disediakan Allah untuk orang kafir. Kalau surga, uiddatil muttaqin, sudah disediakan Allah bagi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Jadi tidak ada lagi alasan mereka untuk mengatakan begitu begini. Allah sudah mengatakan manggil seluruh manusia, ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, lagi tentang mencari Tuhan ini, mereka sama sekali ya sama dengan kita. Kita mencari Tuhan namanya, mengenal Allah. Kalau kita mencari Tuhan, mencari tokohnya, kita akan sesat. Tapi mengenal Allah. Mengenal Allah dengan pendekatan-pendekatan itu tadi, tentu mengenal alam ini dulu kita. Allah juga mendekatkan kepada kita alam. Alam yang ada bagi kita. Pendekatan yang paling dekat, Allah menanya diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, tidakkah kamu memandang, melihatnya? Tubsiru itu maknanya sangat luas. Kenapa dalam ayat itu tubsiru? Tidak observasi, tidak ini segala macamnya. Namun sampai ke situ. Karena Islam ini sangat cocok bagi semua level. Cocok. Biar orang awam, biar orang jenius, biar orang ilmuwan, biar profesor, biar dokter, akan cocok. Untuk orang awam, untuk melihat kasat mata tentang diri kita. Kita hanya melihat kasat mata karena kita orang awam. Pada diri kita tidakkah kita melihatnya, kita melihat terus. Tidakkah kita mempelajarinya, mulailah kita belajar dengan melihatnya dengan kasat mata ini. Dia punya fungsi. Organ tubuh ini punya fungsi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rabbul Alamin. Rabb. Ini ada paham uluhiyah, rububiyah. Nah, kita punya paham uluhiyah wa rububiyah. Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar pencipta. Dia adalah juga mengatur. Kalau pencipta dan diciptakan dibiarkan begitu baik, inilah jadi sama sekali bumi, bulan, bintang segala macam itu dia elok dewek lah dia dulu. Dia pada. Nah, itu juga itu manusia dari bagi akal ada dia elok dewek lah itu. Tidak, tetap dalam roh Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah. Karena itu dalam Fatihah sebutkan terus alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmatu. Aturkan. Begitu indahnya memberikan misal. Tengok diri kamu, tidakkah kamu memperhatikannya? Allah menjadikan satu fungsi untuk corong, memberitahu, memberi kabar hanya mulut. Mulut. Kalau mulut khianat, yang lain agak sengsara juga buat yang itu. Ketika mulut mengatakan sakit, kalau dokter mau mengobati mulut, kata mulut bukan saya yang sakit, tapi dia yang meloloh. Tolong, aduh. Nah, mau diobati bukan saya, mana? Perut. Nah, atau dia penipu. Saya mana? Kaki pada tangan. Allah berikan kepada mulut.
Tapi mulut dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk demikian dia hianat juga. Banyak yang hianat. Karena ini waktu sidang mulut dia ikut lagi. Itu aja dalam surat Yasin ini. Ketika sidang mulut dia ikut lagi. Apa? Dia selalu hianat. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, pada hari itu Allah menjadikan yang lain pula kita ngomong. Kau diamlah mulut. Kau bertahun-tahun kau yang mendorong, kau yang awas juga hianat. Yang ya kau katakan tidak, yang tidak kau katakan ya. Coba lihat ketika kaki kita sakit, mulutnya anak, dia tidak katakan sakit. Sebentar. Ingin dia cakap sakitnya nih, cuman dia dapat. Di mulut. Telinga, tangan, sehingga ini kun kaliyaden wala takun kalkunen. Saya cari-cari juga apa ini hadis, tidak mencari tidak ada juga apakah itu mau izatul asana. Cuman bagus nih sedang dihubungkan dengan wafi ampusikum apalah tubsiru. Jadilah kalian seperti dua tangan. Jangan jadi seperti dua telinga. Wah, yang iktibar kita ambil di dua tangan. Rupanya tangan ini adalah makhluk ciptaan Allah dari seluruh organ tubuh kita yang paling baik. Dia menolong, dia silaturahmi, tidak ada yang tidak dikunjunginya dan tidak ada yang tidak ditolong. Ketika mulut mengatakan demikian sakit atau kata, tangan siap tolong. Di mana baik? Sakit, gatal kan? Mana? Sakit. Nah, sampai ke belakang. Apa dia tolong? Nah, ketika yang baik-baik dan yang busuk-busuk pun ditolong. Memang yang busuk diatur oleh Nabi. Kata Nabi, kamu apabila cebok, dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Nah, dia ikut juga patuh pada Nabi. Tangan kita. Yang tangan kanan tidak patuh pada Nabi, tangannya. Cebok, tangan kiri. Di tangan. Semuanya silaturahmi. Tidak pernah putus. Silaturahmi. Dikunjunginya sama. Dan ditolongnya. Kenapa langsung ke telinga, tidak ke yang anggota lain? Wala takun kal uzunain. Jangan seperti dua telinga. Rupanya telinga ini orang yang bersahabat tapi orang yang berdekat tapi tidak pernah bersahabat. Dari mulai lahir dekatan dia. Tetangga. Sampai mati tidak pernah bersahabat. Telinga kanan nak nengok, nak berkunjung ke telinga kiri, yang kiri melengos. Lari dia. Yang kiri nak nengok yang kanan, lari yang kanan. Melengos langsung lari. Coba Pak terakhir. Jangan lagi nak nolong. Tolong kita dekat. Apa dah bersahabat. Tolong gaut awak. Katalnian telinga kiri. Tak nak dia. Tak tolong dengan tangan juga. Ini baru yang kita lihat ayat wa fi amsi apala tubsirun lewat kasat mata, yaitu orang awam seperti itu. Belum lagi ahli dokter, ahli psikologi, fisiologi, dia bukan macam kita untuk menelitinya. Organ tubuh yang dalam sama sekali diteliti sama sekali. Lewat ayat itu juga wa fi apala tubsirun. Nah, begitu pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh Allah SWT kepada alam ini untuk meyakinkan kepada kita bahwa benar-benar Allah itu ada dan Allah itu esa, Allah yang Rabb sama sekali yang mengaturnya, tidak ada campur dengan yang lain. Bapak Ibu
hadirin yang berbahagia. Jadi dari itu, karena yang paling dekat dengan kita itu. Belum lagi kita meneliti rambut. Kita hanya tahu ini apa? Ada sa'run, ini rambut. Ma huwa sa'ru, rambut itu apa? Tidak tahu lagi kita. Rambut kita ini apa? Dari apa diciptakan oleh Allah? Kita hanya ketika kita sampai situ, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Nah, tiada daya, tiada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sampai situ. Benar kita tidak dapat meneliti apa yang sebenarnya. Kalau kita mempelajari itu dari pihak musuhkum apalah tubsirun. Tidakkah kamu melihat dan memandang apa yang pada diri kamu? Belum lagi anggota-anggota yang lain. Sampai kepada alam yang lain, pendekatan kepada alam. Ketika kita melihat air, minum air, Allah nyuruh lihat juga. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? Kita melihat air yang kamu minum, itu jam Pak. Jadi ada semua. Jarang orang minum kejamnya ya. Ro'ar situ Allah suruh kita berpikir, bukan sekedar melihat. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari muzun? Muzun itu yang hitam-hitam. Kalau hari nak hujan ada hitam-hitam. Kalau hari yang nyebutnya wanita. Atau Allah. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, kenapa kita harus minta pada yang lain tentang hujan ini? Boleh lewat ikhtiar, cuma minta pada Nabi. Diajarkan oleh Nabi. Nah, sangu yang dibagi oleh Nabi itu tidak ada dengan tangkal bawang, cabai, dengan macam taruh itu ratap. Jangan. Nah, diajarkan oleh Rasulullah baca doa karena kita yang berdoa. Kita selawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Karena kita sangat perlu ya Allah. Saya sangat perlu pada hari ini anak pengantin yang ini segala macam supaya jangan hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujankanlah sekitar kami, jangan di atas kami. Nah, mudah-mudahan hujan itu turun, tapi tidak di area kita, di tempat lain. Tapi ada ayat yang jangan jadi tarodud. Nah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, kemudian aku akan perkenankan doa kamu. Diterima oleh Allah. Tapi ada ayat lain yang mengatakan kita untuk syarat berdoa itu harus fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, syarat berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kamu hendaklah memperkenankan apa yang ku minta dan beriman dengannya. Ini kalau tidak sesuai. Kita itu berdoa untuk jojing-jojing di sini. Jangan sampai hujan, nganten, tapi jojing-jojing, nyawer-nyawer. Sesuai. Dia sesuai. Doanya kepada Allah itu coba. Caranya yang tidak. Tapi kalau syirik, nah, lebih parah dari itu lagi. Syirik itu artinya dia minta pada Allah, tapi juga minta pada yang lain. Nah, fatal sama sekali.
bacaannya batal, itikadnya batal, Fatihahnya batal, Al-Fatihahnya batal, salatnya juga batal. Dia terus mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Dia ada campur dengan yang lain. Ada rasa takut dengan yang lain. Itulah yang membuat orang itu kadang-kadang beli motor baru, belum didarahi, tidak berani pakai. Beli mobil baru, belum didarahi darah kambing, tidak berani pakai. Nah, pindah rumah, belum berani pindah, kalau belum segala macam syarat-syarat yang tadi ada rasa takutnya selain daripada Allah, walaupun sedikit. Batal, iyyaka na'budunya batal, iyyaka nasta'innya batal. Otomatis sholatnya juga. Karena itu dalam ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mensyirikkan dia dan diampuni dosa-dosa apa saja selain daripada itu. Nah, ini hadis hakiki ini. Hadis hakiki ini Umar tak boleh menceritakannya kepada seluruh umat ini. Sahabat-sahabat juga mendiamkan itu. Mu'az bin Jabal mau meninggallah dia baru dikatakannya. Karena dia takut bahwa mungkin aku nanti menyembunyikan ilmu padanya. Hingga detik-detik dia nak meninggal, dia katakanlah kepada umat ini. Nah, apa dikatakan? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi syaratnya khalisan, tidak campur dengan syirik. Mereka yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Ya, tidak campur dengan syirik. Karena hadisnya ditanya lagi. Wa in syarab wa in zana wa in syarafa wa in kata Nabi. Nah, kan ada hakikat. Kalikan dia pelacur, pezina, mencuri, maksudnya yang jahat ini. Wah itu kali. Nah, ini mau dekat mau meninggal lah, baru dikatakan oleh Muhammad. Abu Hurairah mau menceritakan hadis itu kepada orang banyak. Ketemu dengan Umar. Umar mendorongnya. Jangan kau katakan itu. Ngadu Abu Hurairah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku membawa kasusmu untuk menceritakan hadis. Tapi aku didorong oleh Umar. Umar melarang. Dipanggil Umar oleh Rasulullah. Ya Umar, kenapa kau larang? Nah, kata Rasulullah, kata Umar, ya Rasulullah, andaikan itu pemahaman umat ini, niscaya dia tidak ada lagi mau sholat, tidak ada lagi mau zakat, tidak ada lagi mau puasa dan lain sebagainya. Nah, karena itu banyak ayat maupun hadis tentang masalah ini. Tauhid yang kita baca. Satu lagi hadis dari Abil Ayyub. Abil Ayyub Khalid bin Zaid, dia katakan ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki datang pada Rasulullah. Kata laki itu, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yadkhulunil jannah. Beritahukan kepada aku ya Rasulullah dengan amal yang masukkan aku ke dalam surga. Ini mahal sekali ini yang mintanya. Kata Rasulullah, ta'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Kau sembah Allah, jangan mensyirikkan dia dengan sesuatu yang lain. Kemudian wa tuqimus shalah, kau dirikan salat yang 5 waktu. Wa tu'tiz zakah, kau bayar zakat. Kalau ada nisabnya sampai waktunya bayar zakat. Yang terakhir, wa tasilur rahim,
hubungkan tali silaturahim. Jangan sampai putus. Watasilur rahim. Tasilur rahim itu tadi bukan masalah berdekat atau jauh. Ada orang yang jauh tapi talinya tidak pernah putus. Kena mau ke sana itu kadang-kadang tidak sempat. Mau ke sana ongkosnya besar. Mau ke sana ya banyak lah. Jauh. Daerah jauh. Tali tidak pernah putus. Ada orang yang seperti telinga itu tadi. Itu putus namanya. Walaupun berdekat tapi tidak bersahabat. Putus. Walaupun bersalaman terus tiap hari. Karena tali silaturahim itu dari dalam. Bukan masalah bersalaman. Karena bersalaman mereka jatuh. Ini dari dalam. Jadilah seperti tangan, jangan jadi seperti telinga. Telinga orang yang berdekat tapi tidak pernah bersahabat. Bukan masalah jauh dekatnya cerita. Apalagi sekarang ada alat yang sudah HP. Walaupun setahun 2 tahun tidak ketemu, tapi ketemu terus hari-hari di dalam HP. Itu namanya tidak memutuskan tali. Ini 4 ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. 2 untuk pribadi dan 2-nya untuk sosial. Pribadi apa? Sembah Allah, jangan mensyirikkan dia. Urusan pribadi. Kemudian iqimus shalah, dirikan salat. Nah, yang kedua, zakat untuk sosial. Tasilur rahim untuk sosial. Jangan sampai kita sesama kita tidak bersahabat. Ukhuwah itu kalau kita lihat bukan hanya ukhuwah Islamiyah. Pertama, ukhuwah Islamiyah itu sama Islam. Kemudian ukhuwah basyariyah sesama manusia. Kemudian ukhuwah watoniyah sesama satu negeri, satu bangsa. Kemudian ukhuwah khalqiyah. Ukhuwah khalqiyah ini kita wajib juga menjalin ukhuwah khalqiyah. Contoh, ketika kita di Mekah, kita sedang pakai ihram, jangan sembarangan kita memotek-motekkan kayu. Merusak kayu, merusak tanaman, kena dam. Berarti Islam mengajarkan ukhuwah khalqiyah. Bagaimana kita menjalin sesama makhluk ini. Apalah kayu. Jangan sembarangan bunuh-bunuh binatang yang tidak bersalah. Kena dam. Dan binatang. Nah, ukhuwah khalqiyah namanya. Kita enak lah itu. Kadang-kadang apa-apa kayu. Apalagi bakar, jangan dilarang. Nah, ukhuwah basyariyah. Basyariyah ini manusia. Entahkah manusia apa, entahkah orang manusia. Kalau kita ketemu di dalam hutan, itu sendirian ya. Tapi ketemu orang, rasanya sangat erat sekali. Kita sangat bahagia sekali. Ada ketemu manusia. Nah, kenapa? Karena sendiri dengan kita. Basyariyah. Ukhuwah watoniyah. Kalau watoniyah ini kalau di luar negeri baru terasa. Di luar negeri ketemu orang Indonesia. Nah, kayak dulu. Kemudian lebih kecil lagi ketika kita ketemu di Jakarta. Tapi ada orang Jambi. Mana Jok? Nah, ini watoniyah dekat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nah, kalau kita ketemu di Jambi, nah, itu lain lagi. Nah, apa orang mana? Orang Bulia. Nah, akhirnya ukhuwah itu makin dekat. Sebenarnya ukhuwah ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sesama manusia, tapi makhluk. Bukan hanya sesama agama, tapi sesama yang namanya basyariyah, kemudian yang namanya watoniyah. Kalau kita ketemu di luar negeri, biar orang itu orang Kristen, orang lain agamanya, tapi kita dengan agama. Ini diajarkan oleh Allah SWT.
Al-Islam akul Muslim itu lebih utama lagi, karena pada dasarnya itu untuk seluruhnya. Disebutkan Islam akul Muslim, Islam itu bersaudara, la yazlimuhu, tidak boleh menzalimi, tidak boleh mengkhianati, tidak boleh menyakiti sama-sama mereka. Dan sesama tetangga juga demikian, walaupun tetangganya bukan Muslim, tidak boleh menyakitinya dan tidak boleh. Kadang kita saya nak mentaro pokoknya, ayo kau bukan nak kamu betul bersihlah, tidak sama lah dengan ini. Bapak Ibu hadirin berbahagia, dari itu pendekatan-pendekatan diajarkan oleh Allah SWT untuk mengenal Allah. Kita diajarkan oleh Allah pendekatan kepada makhluk inilah, pada kita, pada alam ini. Setelah kita mengenal itu dan kita meyakini adanya Allah, kuasanya Allah SWT, dan akhirnya kita yakin bahwa Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibuatlah bagi kita dua ayat, pertama Fatihah, kedua ayat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ada sahabat yang tidak pernah tukar ayatnya selain Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak tahu yang lain? Tahu, dia hafal Quran. Tapi setelah saya baca ayat pertamanya, ayat yang lain, ayat yang kedua, yang mampu dia untuk menyuka dengan ayat. Setiap sholat, pas ayat kedua, ingat terus pada ayat Qul huwallahu ahad. Apa kata Rasulullah? Benar. Qul huwallahu ahad itu suratul Quran, sama dengan sepertiga. Nah, ayat tentang tauhid. Ikhlas artinya asal kita pahami, bersihlah kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Maka ulama-ulama kita dijadikan ini budaya. Kalau tahlil bukan budaya, itu syariat. Ulhu itu bukan budaya, itu syariat Al-Quran. Yang budaya itu tahlilan, yasinan. Nah, apakah tidak boleh? Boleh kita untuk menggalakkan itu. Kenapa ulama menggalakkan puluh tahlil? Nak pindah rumah puluh tahlil, beli motor baru puluh tahlil, selamat puluh tahlil. Supaya apa? Memantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Ikhlas. Tapi karena belum dipahami, kadang-kadang suratul Ikhlas dibaca, tahlil juga dibaca, dia masih takut dengan ini, takut dengan itu. Masih takut foto betigo. Masih takut kalau kepunan, masih banyak pantang-pantangan buat rumah, gantung itu, gantung ini. Nah, masukkan ke lubang tiang itu ayam, tai, telur rantau busuk, dimasukkan itu, tai besi, segala macam, supaya jangan ada ganggu-ganggu nanti amat ada. Ganggu itu memang ada. Nabi yang jadi pedoman kita, bukan kepada yang lain. Apa kata Rasulullah? Kayaknya Rasulullah ini kayak ajarkan macam dukun juga dia kepada kita. Supaya apa? Supaya kita lebih meresponden. Kalau kamu mau tidur, kata Rasul, baca suratul Ikhlas 3 kali di tanganmu. Qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu nas sekali. Embuskan. Nah, binafikin dengan mus ini. Usapkan ke muka, ujung tangan, ujung kaki. Nah, acuan kita kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Jangan yang lain. Kalau yang lain ada itu, ada ini, ada itu segala macam. Pendarahan ini segala macam. Asalnya daging, udah itu sebelah, udah itu darah. Nah, darah. Dia katakan untuk Allah juga, kita kepada Allah. Nah, tapi Allah menjawab, la yanalallahu lukumha wala dima'ha. Allah tidak perlu dagingnya, Allah tidak perlu darahnya. Walakin taqwa minkum, yang perlukan Allah ketakwaan. Jadi kita beli motor baru, mobil baru, pindahan segala macam, kita undang orang baca Qul tahlil, sedekah, baca doa keselamatan, mohon kepada Allah. Itu tidak apa-apa. Tapi yang jadi masalah tadi didarahi, di ini segala macam. Mendua masih ada takut dengan yang lain dan berapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semakin kita cerdas memahami tentang pelajaran tauhid ini, yang diajarkan oleh Allah kita lewat Fatihah,
dan lewat suratul Ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau dalam ilmu nahwu ini maf'ulnya muqaddam. Maf'ul taruh depan, maf'ul itu belakang sebenarnya, menunjukkan bahwa itu tidak ada kepada yang lain, hanya satu-satunya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya satu-satunya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Itu pengertian daripada maf'ul ditaruh di depan. Adanallahu ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Terima kasih dan mohon maaf saya terlambat sedikit, maklumlah jauh. Ini banyak besar. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.